Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Milan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan siang hari aku. Jadi hari ini tuh anak aku yang TK lagi libur ya sekolahnya, dan pas suami sekarang lagi ada kegiatan di sekolah. Biasanya sih hari Sabtu itu dia libur ya, cuman ya memang ada kegiatan mendadak aja. Jadinya aku nganggur aja nih sendiri. Dan si anakku yang kecil juga dia lagi anteng-antengnya main sendiri. Ya udah, daripada diem-diem bae mendingan aku masak aja. Dan ini tuh aku mau masak 2 menu. Yang pertama aku mau bikin tumis sawi putih sama ayam bumbu kecap. Itu tuh kesukaan anak-anak banget si sayap ayam bumbu kecapnya. Dan ini tuh sebenarnya aku manfaatin aja bahan makanan yang masih ada di kulkas, karena ini tuh bener-bener stok terakhir. Emang ini udah tanggal tua ya. Kok aku nggak nyadar ya, isi kulkas udah pada habis semua, dompet juga udah menipis. Padahal ini tuh masih tanggal 20 berapa? 21 apa 22 ya. Tapi kok udah kayak gini aja ya. Tapi nggak apa-apalah, yang penting masih bisa makan gak sih? Masih bisa masak, yang pastinya dapur masih tetap ngebul gitu ya. Dan ini anakku yang kecil ya, meskipun lagi anteng-antengnya tapi mau aja, tetap aja ngerecukin emaknya. Untungnya cuma lihat-lihat aja, nggak nyampe gangguin. Akhirnya aku lanjut aja deh, mumpung si anaknya lagi anteng banget. Dan ini untuk sawinya nih aku pisah-pisahin dulu, jadi nggak langsung aku potong-potong ya, takutnya ada ulet atau hewan-hewan apa lah gitu ya. Ini akunya potong-potong, ini sawinya aku potong-potong, maksudnya ya nggak ada tambahannya sih, maunya sama tempe. Enak sih kalau sawi sama tempe, cuman tempenya udah pada habis semua dan aku belum sempet lagi belanja mingguan. Cuman ya nggak tahu sih untuk minggu terakhir di bulan Juli ini apakah masih bisa belanja mingguan atau enggak. Soalnya pas suami bener-bener kegiatannya sibuk banget, dan kebetulan aku kendaraannya baru ada satu ya, jadi harus nungguin pak suami gak ada kegiatan gitu. Kalaupun misalnya nanti hari Minggu, gak tahu, lihat nanti apakah bisa keluar atau enggak ya ke pasar, sambil ngumpulin mood juga. Emang bener ya, emak-emak itu kadang kalau lagi semangat ya semangat segala rupa dikerjain. Pekerjaan rumah yang numpuk aja bisa beres 1 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi jelek moodnya, lagi nggak mau ngapa-ngapain, ya udah dibiarin aja gitu ya. Tapi itu semua kalau aku ya, itu tuh biar hati dan pikiran tetap waras aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak mood, nggak mau, ya udah biarin aja. Nanti kalau udah semangat lagi kerjain lagi. Teman-teman semua, bunda-bunda semua, ada yang sama kayak aku nggak gitu? Ya emang dasar ya kita itu emak-emak yang tinggal di rumah aja, mungkin si moodnya itu naik turun gitu ya. Gak sih, apa aku aja ya? Kalau misalnya aku aja yang kayak gitu, berarti aku harus banyak belajar lagi nih sama senior-senior yang udah bisa mengolah hati, pikiran, dan emosinya. Yuk buat bunda-bundanya yang punya tips biar gak sering stres gitu ya, bukan stres yang gimana-gimana, stres sama pekerjaan di rumah aja gitu maksudnya. Yuk sharing di kolom komentar ya, biar aku tahu gimana sih caranya mengontrol emosi itu. Dan ini untuk sayap ayamnya udah aku potong-potong semua dan udah aku cuci bersih juga. Sekarang aku mau lanjut iris-iris si bawang-bawangannya. Dan ini tuh untuk bawang bombay, aku kan biasanya stok 1 minggu itu 1, jadi mohon maaf ya kalau agak ngirit gitu. Bawang bombaynya aku bagi 2 aja kayak gini. Dan untuk
stok bawang itu memang aku setiap minggunya itu nggak pernah stok banyak ya. Paling untuk bawang merah cuma 1/4 dan bawang putih juga cuma 2 bulet gitu. Apalagi untuk bawang bombay aku nggak pernah beli banyak, paling cuma 1 bulet. Soalnya aku disesuaikan aja sama masakan yang mau aku bikin selama 1 minggu gitu. Jadi kira-kira selama 1 minggu aku butuh bawang bombay berapa gitu, butuh bawang merah segimana, bawang putih segimana gitu. Karena kan sebelumnya memang aku suka bikin meal plan dulu, jadi udah kebayang nih, udah ada apa sih ancang-ancangnya gitu mau beli berapa. Dan emang bener ini tuh pas banget di menu terakhir, bawangan pun udah habis, kecuali itu bawang bombay masih ada sisanya segitu lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut aja masak ke menu yang pertama. Jadi yang pertama aku mau masak itu si ayam kecap dulu ya. Pertama-tama aku tumis dulu bawang putih sama bawang bombaynya. Jadi untuk bawang bombaynya aku ini tuh bukan nggak pernah ya. Jangan terlalu layu ya, karena ini si posisi ayamnya itu masih mentah. Jadi biar si ayamnya cepet mateng dan si bombaynya itu nggak terlalu layu, harusnya digoreng dulu. Cuman aku nggak pingin ribet, ini tuh bener-bener harus sat-set banget karena udah ditunggu sama anak dan suami. Jadinya aku akalin aja, langsung aja bukan digoreng, langsung aja dimasukin si ayamnya, tapi pakai sedikit air aja. Jadi biar si ayamnya itu cepet mateng sampai ke dalam. Selain itu juga tadi kan untuk sayap ayamnya aku ada sayat-sayat di sayat-sayat gitu ya. Jadi biar si bumbunya itu meresap dan bisa mateng sampai ke dalam. Dan ini biar cepet juga, aku masaknya langsung di 2 tungku. Yang satunya lagi aku mau masak tumis sawi putih ya. Dan ini tuh harus bener-bener gercep. Untungnya ini tuh aku bikin menunya yang simpel-simpel aja. Jadi untuk tumis sawi atau oseng sawi juga bumbunya cuma bawang merah, bawang putih dipotong-potong atau diiris-iris. Nanti di akhir aku mau tambahkan cabai keriting hijau sama cabai rawit merah, karena memang sisa percabean cuma itu aja. Jadinya nanti di akhir aja kalau si sawinya udah pada layu, biar si cabenya itu masih seger dan pedes banget gitu ya. Dan untuk bumbu-bumbunya juga Masya Allah, aku bener-bener jongjon banget kalau kata orang Sunda mah, bener-bener nyantui, nggak lihat stok bumbu-bumbu ya. Ini tuh udah pada habis semua. Kaldu jamur, si kaldu andalan ya udah habis. Untungnya masih ada kaldu ayam, tapi nggak apa-apa, rasanya masih tetap enak. Malahan karena ini tuh olahan ayam, jadi lebih ngayam banget, ayamnya lebih terasa banget ya. Dan untuk saus-sausan juga ini tuh udah habis semua. Saus tomat udah habis, saus sambal udah habis. Untung saus tiram masih ada, jadinya masih aman lah ya. Si saus andalan ini tuh bisa membantu menyedapkan rasa masakan-masakan kita. Ini bunda-bunda di sini, siapa yang nggak pernah absen nih kalau masak suka ada atau suka pakai saus tiram? Nah, kalau aku hampir di setiap masakan ya selalu ada aja saus tiram ya. Emang disesuaikan juga sih ya. Kalau misalnya bikin yang berkuah-kuah, aku jarang pakai saus tiram, kecuali kalau yang oseng-oseng. Emang seringnya sih aku bikin yang oseng-oseng kayak gitu, jadinya lebih banyak menggunakan saus tiram. Atau kayak menu-menu simpel-simpel gitulah ya, biar rasanya lebih mantap gitu. Jadi saus tiramnya saus andalan gitu. Dan ini untuk cabai keriting hijau sama cabai rawit merahnya, aku mau iris-iris dulu, nggak terlalu gede-gede ya, jadi biar bisa kemakan gitu ya. Aku iris-iris kecil, langsung aja aku mau masukin ke sawinya.
karena ini sawinya udah layu ya, udah hampir layu. Jadi nah kalau misalnya masak yang kayak gini ya, yang sayur-sayuran, aku tuh nggak pernah sampai layu banget gitu ya. Jadi kadang kalaupun misalnya nggak terlalu layu, disimpan aja dulu, ditutup, itu bisa jadi layu. Apalagi kalau misalnya bikin sayur sop gitu ya. Nah, kalau sayur sop kan si wortelnya kadang suka itu ya, suka masih agak keras gitu, jangan terlalu layu, jangan terlalu empuk. Ditutup aja, didiemin, matiin kompornya, nanti pas dibuka udah enak, udah empuk gitu ya. Nah, dan ini untuk ayamnya udah aku kasih saus tiram sama kecap manis ya. Jadi ini tuh biar lebih mengkaramelisasi. Jadi apa sih istilahnya ya, pokoknya mah gitulah ya. Aku tambahin si kecapnya itu di pinggir, di pinggir itu berdasarkan tips dari Chef Rudy ya. Katanya biar rasanya lebih enak gitu. Dan ternyata si ayamnya itu masih agak mentah ya, belum matang sampai ke dalam. Jadinya aku tambahin lagi sedikit air dan tinggal tunggu sampai akhir sampai airnya menyusut dan bumbunya benar-benar meresap. Sambil nunggu ayamnya matang, aku sambil beres-beres. Nih aku tuh ya kalau misalnya selesai masak wajib banget dan harus banget kondisi meja kerja ini meja kerja ya, iyalah meja kerja, kita kan banyak kerjanya di dapur ya. Meja kerja ini harus dalam keadaan rapih setelah masak. Soalnya nanti kalau misalnya masih acak-acakan pas mau masak lagi suka males aja gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya si meja kerjanya kita ini udah rapih banget, udah rapih lagi pas mau masak, jadi semangat, makin semangat lagi malah gitu. Dan ini untuk sawi putihnya udah beres, udah masak, tinggal aku masukin ke piring. Jadi biar nanti pas mau makannya nggak susah dan nggak ribet. Ini juga untuk ayamnya, sebentar lagi bakalan cepet matang. Tapi sebelumnya aku mau nyimpen dulu ini katel ke WC ya. Jadi biar nanti pas beres masak semuanya udah rapi gitu. Dan aku belum punya tempat cuci piring yang sambil berdiri gitu ya, apa sih namanya, sink gitu ya. Jadi aku masih cuci piringnya itu di WC dan masih jongkok, jadinya jarang aku rekamin kalau misalnya pas lagi di WC. Soalnya kan aku bikin videonya itu pakai kerudung, pakai cadar juga, jadi kalau misalnya sambil cuci piring itu agak susah gitu, jadi biar mudah aja gitu. Dan ini si ayamnya udah masak tuh, hampir aja aku kelupaan, tapi alhamdulillahnya gak gosong, justru malah ayamnya itu kayak ayam bakar loh. Aku tambahin aja irisan daun bawang dan ini tuh harum banget, sedap banget, dijamin ini tuh udah mateng sampai ke dalam. Pokoknya anak-anak juga bakalan suka banget. Dan akhirnya selesai juga masak menu untuk siang ini, dan ini dia hasil masakanku untuk makan siang kali ini. Tumis atau oseng sawi putih dan sayap ayam bumbu kecap. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.